Baik, kita akan mulai belajar untuk data berkelompok. Kita mulai dari bagian-bagian tabel data berkelompok. Pertama, kita perhatikan dulu di sini, ini adalah salah satu contoh dari tabel data berkelompok. Perbedaannya dengan tabel data tunggal, yaitu pada kolom yang pertama, ini di sini berupa interval, tidak berupa nilai tunggal, ya. Perbedaannya di sini. Kemudian untuk bagian-bagiannya, yang pertama ada kelas-kelas. Kelas-kelas yang dinamakan kelas itu adalah yang ini. 30 sampai 34 itu adalah kelas yang pertama. 35 sampai 39 itu adalah kelas yang kedua. 40 sampai 44 itu adalah kelas yang ketiga. Dan terakhir 45 sampai 49 adalah kelas yang keempat. Kemudian ada batas kelas. Batas kelas ini ada batas bawah kelas dan batas atas kelas. Batas bawah kelas itu adalah nilai yang paling kecil dari kelas tersebut. Di sini batas bawah kelasnya berarti ada 30 untuk kelas pertama, 35 untuk kelas kedua, 40 untuk kelas ketiga, dan 45 untuk kelas keempat. Kemudian untuk batas atas kelas adalah nilai tertinggi dari suatu kelas tersebut. Berarti di sini batas atas kelasnya ada 34 untuk kelas pertama, 39 untuk kelas kedua, 44 untuk kelas ketiga, dan 49 untuk kelas keempat. Berikutnya ada tepi kelas. Tepi kelas ada tepi bawah kelas, ada tepi atas kelas. Tepi bawah kelas ini bisa kita dapat dari batas bawah kelas dikurangi 0,5. Jadi kalau kita akan mencari tepi bawah kelas yang pertama, berarti batas bawah kelas ini 30 dikurangi dengan 0,5. Maka tepi bawah kelas pertama adalah 29,5. Gitu. Kemudian untuk tepi atas kelas itu batas atas kelas ditambah dengan 0,5. Jadi kalau kita akan mencari tepi atas kelas yang keempat misalnya, berarti batas atas kelas yang keempat, nih 49 ditambah dengan 0,5. Jadi tepi atas kelas yang keempat itu adalah 49,5. Berikutnya ada titik tengah kelas. Titik tengah kelas itu nilai yang berada di tengah-tengah suatu kelas. Jadi di antara 30 sampai 34, nah tengah-tengahnya itu adalah titik tengah kelas. Untuk mencarinya kita bisa gunakan rumus setengah dari nilai batas bawah ditambah batas atas. Jadi untuk kelas pertama titik tengahnya setengah dari 30 ditambah 34. Ini 64 dibagi 2, jadi 32. Titik tengah kelas pertama itu 32. Untuk titik tengah kelas kedua berarti setengah dikali 35 ditambah dengan 39. Hasilnya 37. Ini adalah titik tengah kelas kedua. Begitu juga dengan kelas ketiga dan kelas keempat. Caranya sama. Nah, kemudian kita akan lanjut ke ukuran pemusatan data berkelompok. Pemusatan data itu ada 3 ya, rata-rata, median, dan modus. Kita akan bahas dari rata-rata terlebih dahulu, ini rata-rata atau mean. Ini rumusnya, notasinya X bar. Ini bisa didapat dengan F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 ditambah dan seterusnya sampai data yang terakhir dibagi dengan banyaknya frekuensi. Ini F1 di sini itu adalah frekuensi kelas ke-1. F2 itu frekuensi kelas kedua. Fn berarti frekuensi kelas terakhir. Kemudian X1 itu adalah titik tengah dari kelas ke-1. X2 itu adalah titik tengah dari kelas kedua. Dan Xn itu adalah titik tengah dari kelas terakhir. Gitu. Jadi untuk mencari rata-rata kita perlu mencari dulu nilai titik tengah di keempat kelas ini. Karena kelasnya di sini ada 4 kelas.
Oke, sekarang berarti kita akan mencari titik tengah kelasnya dulu untuk menentukan X bar. Nah, ini untuk titik tengahnya kita buat tabel lagi di sebelah kanan frekuensi ya. Nah, ini untuk titik tengah kelas yang pertama itu setengah dari 30 ditambah 34 yaitu 32. Ya, untuk titik tengah kelas kedua didapat 37. Titik tengah kelas ketiga didapat 42 dan titik tengah kelas keempat didapat 47. Bisa langsung kita substitusikan ke rumus MEAN. Nah, ini F1-nya itu frekuensi kelas pertama yaitu 4 dikali titik tengah kelas pertama 32 ditambah dengan 8 frekuensi kelas keduanya, titik tengahnya 37 ditambah lagi dengan frekuensi kelas ketiga 6 dikali 42 ditambah lagi dengan frekuensi kelas terakhir 2 dikali 47 dibagi dengan banyaknya frekuensi yaitu 20. Berikutnya ini kita selesaikan yang operasi perkalian terlebih dahulu ya. 4 dikali 32, 8 dikali 37, 6 dikali 42, 2 dikali 47. Kemudian hasilnya dijumlahkan, didapatlah 770 dibagi dengan 20. Maka hasilnya adalah 38,5. Ini adalah nilai X barnya. Berikutnya, untuk ukuran pemusatan data yang kedua, ada median atau nilai tengah. Di sini juga ada rumusnya untuk mencari median, tapi sebelumnya kita harus menentukan kelas mediannya terlebih dahulu, yaitu dengan cara frekuensi atau banyaknya data dibagi dengan 2, karena nilai tengah ya, jadi data dibagi 2 untuk mencari tengah-tengahnya. Nah, ini rumusnya. Median notasinya M sama dengan TB. TB-nya adalah tepi bawah kelas median ditambah dengan N/2 dikurangi F besar. F besarnya itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Dibagi dengan Fm itu adalah frekuensi kelas median dikali dengan P, yaitu panjang kelas. Baik, kita akan mencari median dari data berkelompok ini pada tabel ini. Pertama yang harus kita cari adalah kelas mediannya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus N/2. N-nya 20 dibagi dengan 2, maka hasilnya 10. Nah, data ke-10 itu ada di kelas mana? Kita lihat dari frekuensinya ya. Frekuensi ini kan banyaknya data nih. Nah, di kelas pertama ini banyaknya data ada 4. Berarti cuma sampai data keempat. Di kelas kedua ada 8 data, berarti 4 ditambah 8 itu 12. Nah, berarti data ke-10 itu letaknya ada di kelas kedua di sini. Nah, maka kelas mediannya adalah kelas yang kedua. Kelas dengan nilai 35 sampai 39. Nah, setelah kita tentukan kelas mediannya, baru kita tentukan nilai TB dan sebagainya. Nah, TB-nya itu tepi bawah kelas median, berarti kan tepi bawah dari kelas yang kedua, itu 35 dikurangi 0,5. Maka tepi bawahnya 34,5. Kemudian untuk frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kelas mediannya kelas kedua, berarti kelas sebelumnya adalah kelas yang pertama. Berarti frekuensi kumulatifnya hanya satu ya, ada hanya satu kelas, berarti ini frekuensi kumulatifnya adalah 4. Seandainya ini di atas 4 itu ada kelas lagi, maka dijumlahkan karena kumulatif. Jadi misalnya di atas 30 sampai 34 ada satu kelas lagi, misalnya frekuensinya 6. Nah, berarti frekuensi sebelum kelas median itu ada 6 ditambah 4. Jadi frekuensi kumulatifnya adalah 10 dijumlahkan. Ya, kemudian untuk frekuensi kelas median ini ada 8. Untuk panjang kelas dihitung dari batas bawah sampai batas atas. Berarti dari 30 sampai 34 itu ada berapa? Ya, 30, 31, 32, 33, 34. Berarti panjang kelasnya adalah 5.
Nah, setelah diketahui nilai-nilai ini, kita bisa langsung substitusikan ke rumus mediannya. Nah, ini TB-nya 34,5 ditambah dengan N per 2 itu 20 per 2 itu 10 dikurangi dengan F besarnya 4 dibagi dengan frekuensi kelas mediannya 8. Kemudian dikalikan dengan panjang kelasnya 5. Berikutnya, kita operasikan yang di dalam kurung dan perkalian terlebih dahulu. 34,5 turun, 10 dikurangi 4, 6, 6 dikali 5, 30 per 8. Ya, kemudian 30 per 8 itu 3,75, lanjut dijumlahkan, yaitu hasilnya 38,25 untuk nilai mediannya. Gitu. Nah, berikutnya ini terakhir modus, yaitu nilai yang paling sering muncul. Modus rumusnya ini, tapi sebelumnya kita cari dulu kelas modusnya. Kelas modus tinggal dilihat kelas yang paling banyak frekuensinya, karena yang paling sering muncul, berarti kelas yang kedua untuk kelas modusnya. Nah, untuk mencari modus, kita bisa gunakan rumus TB. TB-nya itu adalah tepi bawah kelas modus, karena ini kita akan mencari modus. Ditambah dengan D1. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Oh ya, ini tepi bawah kelas modus ya, 35 dikurangi 0,5, yaitu 34,5. Kemudian D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kelas modusnya 8 dikurangi kelas sebelumnya 4, maka hasilnya 4. D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Berarti 8 dikurangi dengan 6. Maka hasilnya 2. Kemudian panjang kelasnya yaitu 5. Nah, setelah ini baru kita substitusi ke rumusnya. Ya, TB-nya 34,5 ditambah dengan D1-nya 4 dibagi D1-nya 4 ditambah 2. D2-nya dikali panjang kelasnya 5. Nah, kemudian kita operasikan yang di dalam kurung. Jadi 4 dikali 5, 20 dibagi 6. 20 dibagi 6, hasilnya 3,3. Terakhir kita jumlahkan. Nah, didapatlah modusnya 37,8. Gitu. Barangkali ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Nah, untuk bahan latihan ya, untuk uji kemampuan silahkan dikerjakan soal berikut.